Hujan rintik-rintik mengguyur jalanan tanah merah di ujung kecamatan Sukamaju. Suara gemericik air yang memukul daun pisang bercampur dengan aroma tanah basah. Di ujung jalan, sebuah angkot tua berhenti dengan rem berdecit, mengantarkan seorang penumpang perempuan yang menenteng tas ransel besar berwarna biru laut. Namanya Tika, mahasiswi semester akhir jurusan sosiologi dari Universitas Negeri Cendrawasih. Dia datang bukan untuk liburan atau sekadar berkunjung, tapi menjalankan tugas kuliah kerja nyata, KKN, selama 2 bulan di kampung KB Maju bersama. Tugasnya terdengar sederhana di kertas, membantu digitalisasi data keluarga. Namun, di balik itu, ia tahu tantangannya bisa jadi jauh lebih rumit daripada sekadar duduk di depan komputer. Kampung KB itu bukan berarti warganya semua paham teknologi, kata dosen pembimbingnya sebelum berangkat. Tugasmu bukan hanya memasukkan data, tapi membuat mereka merasa memiliki. Tika turun dari angkot, disambut oleh pemandangan rumah-rumah kayu berderet, dengan cat yang mulai pudar dimakan waktu. Udara lembab menusuk, dan bau asap kayu dari dapur warga menguar di antara tetesan hujan. Di balai desa, Pak Kepala Desa, Pak Darto, sudah menunggu. Lelaki parubaya itu mengenakan batik lengan panjang dan peci hitam. Senyumnya ramah, tetapi matanya menyeratkan sedikit kehati-hatian. Selamat datang, Nak Tika. Nah, ini nanti posko KKN-MU di dekat rumah dataku. Kampung KB kita ini masih belajar, jadi tolong dibimbing, kata Pak Darto sambil menyalami Tika. Tika tersenyum sopan. Siap, Pak. Saya akan berusaha. Namun, begitu Tika mulai berkenalan dengan beberapa warga yang berkumpul di teras balai desa, ia merasakan hawa dingin yang berbeda. Beberapa ibu hanya mengangguk singkat, lalu melanjutkan mengupas singkong. Seorang bapak berkomentar lirih pada tetangganya. Halah, paling cuma nanyain ini itu, ujungnya nggak ada perubahan. Hari pertama, Tika diajak Pak Darto melihat rumah dataku, bangunan sederhana dengan papan nama biru di depannya. Di dalamnya ada meja kayu, beberapa kursi plastik, lemari arsip, dan satu komputer tua yang sering ngadat. Tugasnya adalah memindahkan data keluarga yang selama ini dicatat manual di buku besar ke format digital. Data itu meliputi jumlah anggota keluarga, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Di kota, hal ini terdengar biasa. Tapi di kampung, kata data justru membuat orang bertanya-tanya. Buat apa? Saat Tika mencoba mengajak ngobrol Ibu Rini, kader posyandu yang sudah 15 tahun mencatat data di buku tulis, ia mendapat respon ragu. Loh, Mbak, ini data-data kan sudah ada di sini. Mau diapain lagi? Kalau dimasukkan komputer, terus kalau listrik mati bagaimana? Tika berusaha menjelaskan, kalau datanya digital, nanti lebih cepat diakses dan bisa dibuat laporan untuk program kampung. Jadi kalau butuh bantuan dari pemerintah, kita punya bukti jelas. Namun Ibu Rini hanya mengangguk pelan, seolah tak yakin. Tantangan sesungguhnya muncul saat Tika bertemu Pak RT Suyono, lelaki berkumis tebal yang terkenal disiplin dan agak kaku. Rumahnya dekat pos ronda, dengan halaman penuh pot bunga. Begitu Tika memperkenalkan diri dan menjelaskan programnya, Pak RT mengerutkan kening. Mbak ini dari kota, ya? Saya bilang terus terang, warga sini sudah sering didata. Hasilnya, 0. Yang dapat bantuan ya orang itu-itu saja. Jadi kalau ini cuma buat laporan, maaf, saya nggak mau repot-repot ngumpulin warga. Nada suaranya datar tapi tegas. Tika terdiam sejenak. Ia mengerti, ada sejarah panjang ketidakpercayaan di sini. Data dianggap hanya untuk memenuhi syarat administrasi, bukan untuk benar-benar membantu warga. Malam itu, Tika menginap di rumah kosong yang dijadikan posko KKN. Atapnya bocor di satu sudut, sehingga ia harus memindahkan kasur busa agar tak terkena tetesan air. Suara jangkrik bercampur dengan gonggongan anjing di kejauhan. Di meja kecil, Tika membuka laptopnya, menatap layar kosong sambil memikirkan strategi. Ia sadar, kalau langsung bicara soal data atau digitalisasi, warga akan merasa ini proyek formal tanpa manfaat nyata. Ia harus memulai dari hal yang mereka butuhkan dan rasakan. Keesokan paginya, Tika sengaja sarapan di warung Buati, yang terkenal ramai di pagi hari. Ia memesan teh manis panas dan pisang goreng. Beberapa ibu sedang asyik mengobrol soal anak-anak mereka yang susah ikut sekolah daring karena sinyal jelek. Kalau ada wifi gratis,
Enak kali. Ya, celetuk salah satu ibu sambil tertawa. Wi-Fi? Itu cuma di kota, Bu. Timpal yang lain. Tika tersenyum mendengar percakapan itu. Ia mulai ikut nimbrung. Sebenarnya, kalau kita pasang Wi-Fi di rumah dataku, anak-anak bisa belajar online di sana. Gratis. Sambil itu, kita juga bisa bikin kegiatan bareng. Beberapa pasang mata mulai memperhatikannya. Belum tentu percaya, tapi setidaknya penasaran. Hari itu, Tika berjalan pulang dengan semangat baru. Ia tahu kuncinya adalah membuat warga merasakan manfaat nyata sebelum membicarakan data. Wi-Fi mungkin bisa jadi pintu masuk. Namun, ia juga sadar, meyakinkan Pak RT Suyono akan jadi ujian berat. Tanpa restu tokoh itu, ide sekeren apapun bisa kandas. Di depan pintu posko, Tika menatap langit sore yang mulai cerah. Hujan sudah reda, meninggalkan pelangi samar di ufuk barat. Dalam hati, ia bertekad, kalau ingin mereka percaya, aku harus jadi bagian dari mereka dulu. Pagi itu, udara di kampung KB Maju bersama terasa segar setelah semalaman hujan turun deras. Aroma tanah basah masih menempel di udara. Tika duduk di teras posko sambil menyeruput kopi hitam. Di depannya, jalanan kecil yang memotong kampung mulai ramai. Ibu-ibu menuju kebun, bapak-bapak berangkat ke sawah, dan anak-anak berlari kecil sambil membawa tas sekolah. Di kepalanya, rencana sudah mulai terbentuk. Ia tidak akan langsung bicara soal digitalisasi data. Sebaliknya, ia akan masuk lewat aktivitas yang akrab bagi warga, sesuatu yang membuat mereka merasa Tika adalah bagian dari kampung ini, bukan sekadar tamu. Setelah membereskan posko, Tika melangkah ke warung Buati, tempat yang ia tahu selalu jadi pusat informasi kampung. Mbak Tika, kopi lagi ya? Sapa Buati sambil tersenyum. Iya, Bu. Sama pisang goreng, kalau ada. Ada, Mbak. Baru mateng. Sambil menunggu pesanan, Tika duduk di bangku kayu panjang, bersebelahan dengan dua ibu yang sedang membicarakan anak-anak mereka yang kesulitan ikut pembelajaran daring. Anakku, Mbak, ketinggalan pelajaran terus. Sinyalnya kadang ada, kadang hilang. Keluh salah satu ibu. Punya HP saja pinjam tetangga. Sambung yang lain. Tika menanggapi dengan nada ringan, kalau ada tempat yang ada Wi-Fi gratis, kira-kira mau dipakai, Bu? Kedua ibu itu saling pandang. Ya maulah, Mbak, tapi di sini mana ada Wi-Fi? Tika hanya tersenyum samar. Siapa tahu nanti ada. Obrolan itu mungkin terdengar kecil, tapi bagi Tika, itu seperti menanam benih. Minggu pagi, warga berkumpul untuk kerja bakti membersihkan selokan dan jalan desa. Tika memutuskan ikut, meskipun tanah becek membuat celananya belepotan. Pak RT Suyono awalnya hanya mengangguk singkat saat melihat Tika datang. Namun, saat melihat Tika benar-benar ikut mengangkat karung sampah dan membersihkan parit, wajahnya sedikit melunak. Wah, Mbak Tika ini kuat juga angkat-angkat, katanya setengah bercanda. Biar badan sehat, Pak, jawab Tika sambil tersenyum. Seorang bapak lain ikut menimpali, jarang-jarang ada orang kota mau nyemplung lumpur begini. Tika tahu, kepercayaan tak dibangun lewat kata-kata manis, tapi lewat peluh yang sama. Di sore hari, Tika mulai mendekati anak-anak kampung. Ia menggelar tikar di teras posko, lalu mengajak mereka mengerjakan PR bersama. Awalnya hanya dua anak yang datang, Raffi dan Nisa, kakak beradik yang duduk di kelas 5 dan 3 SD. Tapi tak lama, anak-anak lain ikut bergabung. Mbak, kalau ini jawabnya gimana? Tanya Raffi sambil menunjuk soal matematika. Coba pikir, 8 dikurangi 3 berapa? 5. Jawabnya mantap. Nah, pintar. Tika tak hanya membantu PR, tapi juga meminjamkan laptopnya untuk anak-anak yang ingin melihat video pembelajaran. Mereka tampak terpukau melihat layar besar dibanding ponsel kecil milik orang tua mereka. Setelah beberapa hari berbaur, Tika mulai menyelipkan ide tentang rumah dataku. Kalian tahu nggak, tempat ini namanya rumah dataku? Tanya Tika. Enggak, jawab anak-anak serempak. Nah, rumah dataku itu seperti rumah bersama. Di sini nanti ada buku-buku, Wi-Fi, dan kegiatan seru. Bukan cuma buat ibu-ibu atau bapak-bapak, tapi juga buat kalian. Anak-anak langsung bersorak. Ada Wi-Fi, Mbak. Kalau kalian mau bantu jaga kebersihan dan rapiin tempat ini,
Wi-Fi bisa kita pakai bareng. Anak-anak mengangguk bersemangat. Bahkan ada yang langsung membantu menyapu teras posko. Beberapa hari kemudian, Tika berhasil membawa modem portabel hasil pinjaman dari teman kampus yang bekerja di kota terdekat. Ia menaruhnya di meja, menyalakan laptop, lalu memanggil anak-anak. "Ayo, yang mau coba internet, sini." Anak-anak langsung mengerubungi. Mereka bisa menonton video pelajaran, mencari gambar untuk tugas sekolah, bahkan bermain kuis online. Tawar yang mereka terdengar sampai ke jalan depan posko. Tak lama, beberapa orang tua mulai berdatangan. Awalnya mereka hanya mengintip dari luar, lalu perlahan masuk. "Wi-Fi ini gratis, Mbak?" tanya seorang bapak. "Iya, Pak. Selama di sini, anak-anak bisa belajar atau ibu bapak bisa cari informasi." Seorang ibu yang kemarin ngobrol di warung terlihat tersenyum lebar. "Kalau begini, rumah dataku nggak cuma buat data, ya." Sore itu, bahkan Pak RT Suyono ikut datang, pura-pura lewat tapi jelas penasaran. Ia melihat anak-anak duduk rapi sambil mengerjakan tugas. "Wi-Fi ini ide Mbak Tika?" tanyanya singkat. "Iya, Pak. Biar warga juga bisa merasakan manfaat rumah dataku, bukan cuma urusan administrasi." Menarik. Nada suaranya kali ini tidak setegas dulu. Mungkin belum sepenuhnya percaya, tapi setidaknya pagar kecurigaan itu mulai retak. Malam harinya, Tika duduk di teras posko sambil menatap lampu jalan yang temaram. Ia teringat hari pertama saat tatapan warga begitu kaku, dan membandingkannya dengan hari ini ketika tawa anak-anak memenuhi rumah dataku. Ia tahu ini baru langkah kecil, tapi langkah yang tepat. Kepercayaan mulai tumbuh, dan dari situ, ia bisa membicarakan hal yang lebih besar, data sebagai arah pembangunan. Di kejauhan, terdengar suara azan Isya dari surau kecil di ujung kampung. Tika tersenyum sambil meneguk teh hangatnya, merasa malam itu lebih bersahabat daripada malam pertamanya di sini. Matahari pagi menembus sela-sela dedaunan mangga di halaman rumah dataku. Tika berdiri di teras sambil menyapu, mendengar suara sandal anak-anak berlarian mendekat. Hari ini adalah Sabtu, dan ia tahu akan banyak yang datang, bukan hanya anak-anak, tapi juga beberapa ibu yang penasaran dengan kelas baru yang ia umumkan 2 hari lalu. Sejak keberhasilan kecil dengan Wi-Fi portable, rumah dataku perlahan berubah. Dulu bangunan ini sepi, hanya dipakai saat ada pendataan atau rapat resmi. Sekarang, pintunya nyaris tak pernah tertutup. Tika memanfaatkan sudut dekat jendela sebagai pojok Wi-Fi. Di sana ada meja panjang dengan beberapa kursi, colokan listrik, dan rak kecil untuk menaruh laptop serta buku-buku pelajaran yang ia pinjam dari perpustakaan desa. "Mbak, aku mau nyari gambar buat tugas IPA," kata Nisa pagi itu. "Oke, sini. Ketik saja kata kuncinya, nanti pilih gambarnya," jawab Tika sambil mengarahkan tangannya di mouse. Anak-anak lain ikut mengerjakan tugas daring, beberapa menonton video pembelajaran matematika. Bahkan ada yang belajar cara membuat presentasi PowerPoint, hal yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya. Dari luar, beberapa ibu memperhatikan dengan tatapan antara kagum dan tidak percaya. "Anakku bisa pegang laptop," pikir mereka, seolah melihat masa depan yang lebih luas untuk anak-anak mereka. Siang harinya, Tika menggelar pelatihan keterampilan sederhana, membuat kerajinan tangan dari kain perca. Ia sengaja memilih topik yang dekat dengan keseharian para ibu, agar mereka tertarik ikut. Kalau rajin, hasilnya bisa dijual di pasar atau lewat online. Jelas Tika sambil memperlihatkan contoh dompet kecil. Beberapa ibu langsung mencoba, tertawa ketika jahitan mereka miring. "Waduh, ini kalau dijual bisa-bisa pembelinya pusing lihatnya," celetuk Buati, membuat semua terbahak. Pelatihan itu bukan sekadar mengajarkan keterampilan, tapi membuka ruang bagi warga untuk berkumpul, bercanda, dan merasa memiliki tempat ini. Sore hari, giliran remaja kampung yang datang. Tika mengadakan sesi santai bertema, mimpi dan rencana masa depan. Mereka duduk melingkar di tikar, saling bercerita tentang cita-cita. Ada yang ingin jadi guru, ada yang bermimpi jadi fotografer, ada pula yang ingin membuka usaha sendiri. "Kalau mau jadi fotografer, harus belajar edit foto juga," ujar Tika sambil menunjukkan aplikasi gratis di laptopnya. "Serius, Mbak? Gratis?" tanya salah satu remaja dengan mata berbinar. "Iya, kita bisa belajar bareng di sini." Pelan-pelan, rumah dataku menjadi tempat aman untuk mereka,
ruang di mana mimpi tidak ditertawakan, tapi didukung. Di sela-sela aktivitas, Tika mulai mengerjakan tugas utamanya, digitalisasi data keluarga. Ia tidak lagi mengerjakannya sendirian. Ibu Rini, yang awalnya skeptis, kini ikut membantu. Dengan data yang terkumpul, Tika membuat grafik sederhana, jumlah anak putus sekolah, keluarga yang tidak memiliki akses air bersih, balita gizi kurang. Malam itu, ia memproyeksikan grafik tersebut di dinding rumah dataku menggunakan proyektor pinjaman. Warga yang hadir terdiam. Angka-angka itu bukan sekadar statistik, itu adalah potret kehidupan mereka sendiri. Ternyata anak putus sekolah di kampung kita ada 12 orang, ucap seorang bapak dengan nada pelan. Air bersih belum sampai ke 18 rumah, sambung yang lain. Wajah-wajah yang awalnya penuh rasa ingin tahu kini berubah serius. Mereka melihat bahwa data bukanlah urusan orang kota, tapi cermin kebutuhan nyata mereka. Tak butuh waktu lama, ide-ide mulai bermunculan. Kalau begitu, kita bikin program beasiswa untuk anak-anak yang mau sekolah lagi, usul Buati. Air bersih itu kita bisa kerjakan bareng, gali sumur bor, tambah Pak Darto, kepala desa. Bahkan Pak RT Suyono, yang dulu paling keras menolak, kini ikut menyumbang pikiran. Kalau data kesehatan jelas, kita bisa minta bantuan posyandu keliling. Saya siap koordinasi. Tika hanya tersenyum mendengar diskusi itu. Ia tahu, inilah titik di mana warga mulai menggerakkan rumah ini dengan tenaga mereka sendiri. Minggu berikutnya, rumah dataku tidak pernah sepi. Pagi untuk belajar daring anak-anak, siang untuk pelatihan ibu-ibu, sore untuk konsultasi remaja, dan malam untuk rapat warga. Papan nama biru di depan rumah itu kini tampak lebih cerah, meski catnya sama. Perubahannya bukan pada bangunannya, tapi pada energi yang memancar dari dalam, tawa, diskusi, dan rasa saling percaya. Bagi Tika, ini bukan lagi sekadar proyek KKN. Ini adalah perjalanan mengubah sebuah ruangan kosong menjadi pusat kehidupan kampung. Dan ia tahu, langkah selanjutnya adalah memastikan semua ini bisa bertahan meski ia nantinya harus pergi. Sore itu, udara kampung KB Maju bersama terasa berbeda. Di halaman rumah dataku, kursi-kursi plastik sudah disusun rapi menghadap dinding putih yang akan menjadi layar proyeksi malam ini. Anak-anak berlarian membawa tikar, sementara ibu-ibu membantu menyiapkan teh hangat dan penganan sederhana, singkong rebus, kacang tanah, dan pisang goreng. Tika berdiri di depan pintu, mengatur napas. Hari ini adalah momen yang ia tunggu sekaligus takuti, pertemuan kampung besar untuk memaparkan hasil digitalisasi data. Bukan sekadar laporan, tapi ajakan untuk bergerak. Sejak seminggu lalu, Tika dan Ibu Rini bekerja keras merapikan semua data keluarga ke dalam tabel digital. Lalu, ia membuat grafik warna-warni. Jumlah anak putus sekolah per RT. Persentase rumah tanpa akses air bersih. Data gizi balita. Daftar keluarga yang layak mendapat bantuan usaha. Setiap angka tidak hanya ditulis, tapi diberi ikon dan gambar sederhana agar mudah dipahami semua kalangan. Kalau warga bisa melihat, mereka akan mengerti bahwa data ini hidup, gumam Tika saat mempersiapkan presentasinya. Menjelang maghrib, kursi hampir penuh. Bahkan Pak RT Suyono duduk di barisan depan, bersama Pak Kepala Desa Darto. Remaja dan anak-anak duduk di tikar, beberapa membawa buku catatan. Tika membuka pertemuan dengan salam dan ucapan terima kasih. 2 bulan saya di sini, saya belajar bahwa kampung ini punya kekuatan besar, kebersamaan. Tapi, untuk maju, kita butuh kompas. Data inilah kompas kita. Ia mematikan lampu, lalu menyalakan proyektor. Layar memunculkan grafik pertama, 12 anak putus sekolah. Mereka ini bukan angka di kertas. Mereka anak-anak kita, adik, keponakan, tetangga. Kalau kita tahu siapa saja mereka, kita bisa membantu mereka kembali ke sekolah. Warga mulai berbisik-bisik, beberapa mengangguk pelan. Slide berikutnya menampilkan 18 rumah tanpa akses air bersih. Foto-foto sumur kering dan jerigen kuning yang dipikul warga muncul di layar. Kalau kita tahu titik-titik ini, kita bisa ajukan bantuan sumur bor. Bahkan, kita bisa gotong royong membuat saluran pipa dari sumber terdekat. Lalu, data gizi balita yang menunjukkan 5 balita kurang gizi membuat suasana hening. Seorang ibu muda memeluk anaknya lebih erat.
Ini artinya kita perlu memperkuat posyandu dan memastikan semua anak dapat makanan bergizi. Setelah presentasi selesai, Tika tidak langsung menutup pertemuan. Ia memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan ide. Bu Wati mengangkat tangan, kalau untuk beasiswa, mungkin kita bisa bikin kas kampung dari hasil arisan ibu-ibu. Pak RT Suyono menimpali, air bersih itu prioritas. Minggu depan, saya ajak warga buat survei ke sumber mata air. Seorang remaja bernama Andi berkata, kami anak muda mau bantu bikin poster dan kampanye soal gizi anak, biar semua orang tahu pentingnya makan sehat. Diskusi mengalir hangat. Tidak ada lagi kecurigaan seperti di awal kedatangan Tika. Yang ada hanyalah rasa ingin bergerak bersama. Waktu berlalu cepat. 2 bulan KKN berakhir. Pagi terakhirnya di kampung, Tika berkeliling untuk berpamitan. Ia mampir ke rumah Bu Wati, Ibu Rini, dan tentu saja Pak RT Suyono. Pak RT menyalaminya sambil berkata, awalnya saya kira ini cuma proyek angka-angka. Ternyata, Mbak Tika bikin angka itu jadi nyawa. Rumah dataku sekarang benar-benar rumah kita. Di rumah dataku, anak-anak sudah menunggu. Mereka memberi Tika sebuah album foto sederhana berisi momen-momen selama ia di sana. Kerja bakti, belajar daring, pelatihan ibu-ibu, sampai rapat warga. Supaya Mbak nggak lupa sama kami, kata Raffi, si bocah kelas 5 SD. Tika menahan air mata. Mbak nggak akan lupa. Janji. Saat mobil jemputan kampus menelusuri jalan tanah menuju luar kampung, Tika menoleh ke belakang. Rumah dataku berdiri di ujung jalan, pintunya terbuka, terdengar tawa anak-anak dari dalam. Ia tahu, meski tubuhnya akan kembali ke kota, semangatnya akan tetap hidup di kampung ini. Data yang dulu dianggap dingin kini menjadi peta, dan peta itu akan terus dipakai warga untuk melangkah ke masa depan. Di hatinya, Tika berbisik, rumah dataku, rumah kita.